Dari kompetisi itu muncul efisiensi, kualitas yang bagus dan lain-lain. Makanya KPPU mengawal itu. Persaingan sehat sejahterakan rakyat. Roll 3, 2, 1. Welcome to Pod Country, podcast KPPU Kanwil 3 Bandung. Pak Bro sebagai sekjen tentu punya bisa dibilang pemirsa atau sobat kompetisi ya, semacam komunitas ya, atau bukan komunitas mungkin punya WA group para sekjen gitu ya, kementerian lembaga atau instansi misalnya. Tanggapan mereka atau misalnya mereka melihat KPPU ini seperti apa sih? KL yang lain ya, kementerian lembaga yang lain, karena tentu Pak Bro sebagai pucuk pimpinan di kesekretariatan KPPU tentu banyak bergaul dengan mereka. Dari sisi berdirinya memang KPPU kemarin sudah berusia 20 tahun, masa remaja, tapi kalau kita bandingkan dengan KL yang lain juga bisa dikatakan masih muda. Nah, dari pengalaman Pak Bro bergaul dengan para pejabat, birokrat di kementerian lain, itu tanggapan mereka, penilaian mereka terhadap KPPU seperti apa? Pertama buat saya mereka sangat mengapresiasi ya. Saya berteman dengan Sestama di PPATK, tadi baru saja acara webinar dengan Sestama LKPP. Kemarin saya ketemu dengan Sesmen, Mensesnek dan lain-lain. Semua mengapresiasi semua pekerjaan-pekerjaan KPPU. Jadi kita sering berkumpul ya, terutama ketika sebelum corona ini ada penganugerahan ini yang tadi WTP itu paling kompak tuh sekjen-sekjen yang coba saya sering posting karena juara ya. Kalau para juara pasti kompak ya. Gitu. Terus acara sosialisasi yang di Kementerian Keuangan biasanya sekjen-sekjen tuh pada ngumpul asik dan mereka banyak apresiasi. Nggak ada yang bahkan menurut saya kalau saya nggak cerita tentang permasalahan kelembagaan dan lain, mereka nggak akan mengerti. Mereka menganggap kita seperti biasa aja, seperti KL-KL yang ada. Nah, ini menarik nih, di balik pernyataannya Pak Bro ini seolah ada sesuatu dengan kelembagaan KPPU. Kulik sedikit saja Pak Bro, karena kan ini sedang ada proses juga di Mahkamah Konstitusi, kita harus menghormati proses itu. Mungkin bisa diceritakan sedikit apa sih sebenarnya kendala atau masalah di kelembagaan KPPU ini Pak Bro? Ini lagi-lagi karena waktu pembentukan sepertinya tidak ada contoh ya benchmark suatu lembaga non struktural. Betul. Jadi ini KPPU baru pertama nih, baru satu-satunya. Makanya ketika di undang-undangnya disebutkan bahwa pembentukan sekretariat oleh komisi, kemudian komisi. Punten Pak Bro, menyela ya, interupsi. Mungkin bisa dibilang lebih dulu dari KPK ya? KPPI. Iyalah, KPK kan 2004. Bahkan KPK itu banyak belajar tentang kekurangan-kekurangan yang ada di KPPU. Jadi mereka bikin undang-undang, kemudian dia langsung siapin PPPP-nya. Itu yang terlupakan oleh KPPU, makanya mereka kuat. Karena dulu kita masih awal-awal, kita nggak ada benchmark, justru kita jadi benchmarknya. Betul. ORI, Ombudsman, kemudian KPK itu banyak. Sampai saat ini saya masih sering didatangi ya sekretariat BPKN, KPI, itu ingin belajar kepada KPPU. Gila kan, luar biasa kan? Ya. Bahkan kalau saya nggak salah, awal-awal dulu kita bertetangga ya dengan KPK. Walaupun memang harus diakui bahwa pencapaian dari KPK ini luar biasa. Kita harus apresiasi betapa hebatnya KPK. Bahkan bisa dikatakan KPK ini menjadi harapan masyarakat Indonesia lah ya, masyarakat Indonesia, karena memang kiprahnya sungguh luar biasa dan memang harapannya kita atau KPPU kedepannya seperti itu. Nah, mungkin tadi sempat terputus karena saya salah ya Pak. Nah itu tadi bisa dilanjutkan nggak? Ya. Jadi ada satu pasal yang memang menurut Menpan itu tidak selaras.
Artinya ketika yang membentuk sekretariat itu komisioner, itu dianggap independen menurut versi kita, tapi menurut versi Menpan itu tidak, karena harusnya pembentukan sekretariat itu oleh presiden. Nah makanya ada beberapa pegawai yang melakukan judicial review ke MK terkait pasal 34. Nah, jadi kita tunggu apakah ini bisa dihapus atau seperti apa, kita nggak tahu. Harapannya tentu yang terbaik untuk Betul. KPPU ya, kesekretariatan KPPU. Oke, Pak Bro, ini saya mau melanglang buana. Ya. Kalau lokal KPPU udah achievement-nya luar biasa lah. Dari pergaulan internasional, Pak Bro, antar otoritas persaingan usaha di dunia, mungkin bisa diceritakan Pak Bro terkait itu. Ini lebih gila lagi kalau menurut saya. Benar. Karena ASEAN itu masih menganggap otoritas persaingan di Indonesia itu sebagai percontohan. Ya. Itu betul. Saudara tua ya, dianggap saudara tua. Betul. Jadi bahkan Jepang di JFTC, kemudian di SFTC, mereka mengapresiasi. Oke, Pak Bro, Pak Sekjen tadi kan menyampaikan bahwa KPPU ini bahkan menjadi percontohan untuk otoritas persaingan usaha di luar negeri. Konkretnya ini seperti apa sih menjadi lembaga percontohan ini? Jadi bayangkan setiap tahun itu permintaan pegawai untuk dikirim ya secara cuma-cuma anggaran dari mereka untuk membeli pembelajaran dalam tanda kutip. Jadi mereka di-hire 2 bulan, 3 bulan untuk belajar, untuk memberi pembelajaran kepada otoritas persaingan di satu negara. Luar biasa, itu satu. Yang kedua, ketika mereka akan melakukan misalnya revisi undang-undang, membuat undang-undang terkait persaingan usaha, itu kita selalu banyak dilibatkan ya, dimintai masukannya. Belum lagi untuk event-event yang memang rutin ya, kita selalu, mohon maaf, saya melihat mereka selalu memberi karpet merah kepada pimpinan-pimpinan KPPU. Jadi 20 tahun buat mereka mungkin pengalamannya luar biasa. Bahkan yang lucunya ya, ketika ada satu kegiatan di Singapura, mereka mempresentasikan suatu case tapi yang ada di Indonesia, coba luar biasa kan? Mereka ini Singapura, karena saking mereka nggak bisa memberikan contoh case tadi. Jadi kita tuh termasuk ya, terlepas dari itu prestasi atau tidak, tapi jenis-jenis perkara yang ada di Indonesia tuh membuat dunia melihat bahwa wow, luar biasa nih, terutama investigatornya. Saya bahkan punya pengalaman pribadi nih ya, Pak Bro ya, pemirsa. Jadi beberapa kali juga sering dikirim ke luar negeri, presentasi juga. Pada waktu itu tim presentasi, kalau menurut tim KPPU, mohon maaf ya, ini sepele sebenarnya. Tapi ketika kami presentasi di luar negeri, ini mendapatkan apresiasi yang luar biasa ketika kami presentasi terkait dengan bagaimana cara KPPU, investigatornya itu mengungkap suatu persekongkolan tender. Untuk anak-anak KPPU, itu kan sesuatu ya biasa, karena kasus kita banyak persekongkolan tender. Tapi begitu kami presentasi ke otoritas persaingan usaha di dunia, mereka kayak terbelalak gitu ya. Maksudnya ini luar biasa apa yang dilakukan oleh KPPU sehingga mampu mengungkap modus-modus persekongkolan tender. Oke, saya mau lebih konkret lagi. Tadi maksudnya itu memberi pembelajaran kepada mereka itu staf KPPU menjadi expert gitu. Betul. Jadi tiap hari mereka dimintai untuk mempresentasikan, membeli pembelajaran kepada para investigator di sana. Kemudian macam-macam. Bahkan pernah satu ketika negara tetangga kita harusnya hanya 3 bulan, dia minta melalui surat resmi itu meminta untuk memperpanjang sampai 6 bulan. Luar biasa. Tapi kita kasih, karena memang buat kita selain pegawai-pegawai kita juga memberikan pengalaman,
dia juga mendapatkan pengalaman. Pasti banyak juga yang bermanfaat dari negara-negara. Artinya yang ingin di-share oleh staf KPPU yang menjadi expert di sana itu adalah pengalaman dia, Betul. pengetahuan baik teori maupun praktek. Ya. Bisa disebutkan mungkin 3 aja deh, kalau misalnya negara mana saja sih yang sempat meminta KPPU untuk mengirimkan stafnya menjadi expert di sana. 3 saja sih Pak Bro. Seingat saya ya, 1 Malaysia, yang kemarin-kemarin ya. Kemudian 2 Brunei, ketiga Vietnam. Luar biasa ya kita gitu ya. Masih banyak lagi, tapi yang saya ingat dalam Rentang paling dekat ini ya, ada 6 bulan sampai 1 tahun ke belakang gitu yang saya ingat. Banyak setiap saat itu mereka bersurat dan kita harus memilah karena personel kita juga nggak banyak. Gitu. Oke. Apa namanya ketika tampil di dalam forum internasional tadi kan sempat Pak Sekjen Pak Bro menyampaikan bahwa betapa dunia internasional ini begitu menghormati KPPU, bahkan dalam forum-forum tadi semacam saya mohon maaf kalau salah dengar itu seperti digelar karpet merah gitu ya, untuk komisioner KPPU itu bisa diceritakan nggak Pak Bro? Ini menarik sekali ya. Otoritas bisa dikatakan kalau KPPU dibandingkan Amerika kan cukup jauh ya berdirinya, tapi sampai KPPU diberikan karpet merah ini kan luar biasa. Itu bisa diceritakan lebih detail lagi nggak Pak Bro? Jadi apa yang menjadi masukan KPPU itu biasanya mereka terima dengan bulat. Satu itu. Yang kedua, ini kan memang ada dua kutub ya, Cina, Amerika, dengan beberapa teman-temannya. Nah itu terlihat jelas tuh, Indonesia ditarik kemana, besok kemana, itu kelihatan. Betul. Kelihatan. Artinya, memang kita diperhitungkan benar. Ya, pengalaman saya nih Pak Bro, mohon maaf menyala pemirsa juga penting juga informasi ini. Saya sempat dikirim ke Rusia. Ada semacam pertemuan ICN di sana. ICN atau apa ya? International Competition Network atau apa. Itu memang luar biasa. Bahkan ketua KPPU-nya Rusia pun menyempatkan diri untuk ngobrol dengan komisioner KPPU dan juga kita sekretariat yang mendampingi pimpinan untuk ya say hi, untuk ngobrol tentang competition dunia persaingan usaha di Indonesia ini seperti apa. Dan saya melihat itu, wah ini luar biasa ya, negara sebesar Rusia pun begitu menghormati Indonesia. Dan kalau nggak salah kita sudah ganti nama ya Pak Bro, bukan ganti nama ya, punya nama baru untuk internasional, karena saya punya pengalaman ini menarik sekali. Saya juga, apakah lembaga lain itu juga sama dengan KPPU ya, apa namanya perlakuannya orang luar itu. Di luar negeri dulu saya ini dikenal sebagai KPPU gitu ya. Padahal KPPU ini kan KPPU ya, Komisi Pengawas kan ada bahasa akronim bahasa apa namanya bahasa Indonesianya kan ada ya, walaupun panjang, tapi orang internasional itu selalu mengenalnya KPPU. Nah sekarang saya dengar beberapa ICC namanya. Apa itu ICC Pak Bro? Indonesian Competition Commission. Nah, nama baru di dunia internasional sehingga identitas kita ICC ya. Walaupun dulu memang saya dikenalnya KPPU. Gitu. Karena memang ngetopnya jadi KPPU. Tahun ini tuh kita membuat logo maskot baru. Compete. Nah, kemudian nomenklatur asingnya juga memang yang lebih familiar. Kemudian banyak lah yang kita memang perbaiki ya. Setelah 20 tahun ya. Itu memang dulu mungkin agak terlupakan, tapi memang saat ini penting. Ya, ini pemirsa perlu juga informasi kita sampaikan bahwa KPPU sudah berumur 20 tahun. Tanggal 7 Juni ya. 7 Juni kita genap berusia 20 tahun, dan tadi Pak Bro mengatakan kita sudah meluncurkan logo baru. Logo atau icon namanya? Icon KPPU baru, maskot. Nanti kita tampilkan ya, tampilkan di layar maskot baru ini namanya Tito. Kompit. Oh ya, itu bentuknya burung hantu Tito ya, burung hantu dari Kalimantan ya. Tapi setelah ini jadi namanya si Kompit. Burung hantu tuh banyak. Di Nusantara itu banyak, ada ratusan. Ternyata ya.
ada ratusan, ada yang ada kupingnya, ada yang nggak ada kupingnya, ada macam-macam, ada yang bulat, macam-macam. Nah ini yang menang ya sayembara ini sebenarnya berasal dari Tito itu Tito. namanya varietas Tito. Varietas itu dari Kalimantan. Oke. Menarik sekali obrolan kita, Pak Bro. Saya itu sebenarnya sangat ingin mendengar lagi ya informasi bagaimana kiprah KPPU di luar negeri, bagaimana KPPU begitu dihormati. Ada nggak sih penghargaan yang khusus ya yang pernah diberikan oleh otoritas persaingan atau lembaga lain misalnya? Banyak sih, tapi Banyak saya ya? lupa ya. Banyak banget. Banyak. Saya pernah di kantor pernah ada di Pajang itu peer to peer apa gitu ya? Iya. Yang pernah di Lupa. Banyak Banyak ya. Ini contoh lucu kemarin, seminggu 2 minggu lalu lah, ketika otoritas persaingan Taiwan itu mengadakan satu kegiatan yang menginginkan salah satu narasumbernya komisioner Pak Ketua KPPU waktu itu. Pak Ketua waktu itu memang ada kegiatan lain, dirubah. Oh, sampai mereka Saking- menyesuaikan jadwalnya Pak Betul. Ketua. Saking pengen Pak Ketua itu berbicara, jadi dia rubah 2 minggu kemudian. Coba bayangin, padahal itu kegiatan internasional. Dan itu adalah sebagai bentuk penghargaan Iya. dunia internasional kepada KPPU sebagai otoritas. Makanya buat saya harusnya teman-teman bangga dan sangat bangga dengan itu. Dan itu sebenarnya bukan hanya kebanggaan untuk KPPU, sekretariat KPPU, tapi juga kebanggaan untuk masyarakat Indonesia. Baik, tadi sudah dijelaskan singkat padat terkait dengan 20 tahun KPPU, 2 dekade KPPU. Nah, sekarang kita sudah benar-benar ada di penghujung acara. Pak Bro, Pak Sekjen yang terhormat, Bapak Charles Panji Dewanto. Mungkin kami minta dengan hormat Pak untuk memberikan closing statement untuk pemirsa kita, sobat kompetisi di Pod Country. Jadi begini, melihat kondisi saat ini ya, kita nggak bisa tinggal diam ya. Negara manapun berlomba-lomba untuk memenangkan suatu persaingan ya, produknya bisa diterima negara lain dan lain-lain. Itu nggak bisa enggak, semua harus berkompetisi ya. Dari kompetisi itu muncul efisiensi, kualitas yang bagus dan lain-lain. Makanya KPPU mengawal itu ya, pastikan bahwa kompetisi ada di mana-mana. Itu kira-kira untuk kita mencapai suatu negara yang jauh lebih makmur. Oke. Itu kira-kira Mas Arul. Semoga harapan dari Pak Sekjen terkabul demi kemajuan kita, masyarakat Indonesia, masyarakat Indonesia yang sejahtera. Demikian pemirsa sobat kompetisi, episode kali ini dengan Bapak Charles Panji Dewanto, Sekretaris Jenderal Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia yang sekaligus bos saya. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Terima kasih. Keren. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam.